Bismillahirrahmanirrahim. Hayyu bi tahiyyatil Islam, tahiyyat ahlil jinan, wa tahiyyatun fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfir biha ad-dunub, tastur biha al-'uyub wa tunawwir biha al-qulub wa tufarrij biha al-qulub wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahu rasul. Tahiyyatun thayyibah wa ihtiramun hasanah lil habaib min abna'i Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bil khusus ustadna al-habib Syekh bin Muhdar Barakah, para habaib sekalian, para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah, para unsur musbidah, pejabat pemerintah sipil maupun polri, serta hadir. Wabil khusus seluruh jajaran panitia Maulid Arba'in Kota Jambi, dan sekaligus saya hormati para pengurus dan jemaah masjid Nur Sa'adah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur ini malam kita bertemu dan berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita ini dapat menjadi jembatan untuk menuju kebahagiaan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Semoga kita termasuk umat beliau dan akan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya pribadi nengok kehadiran Bapak Ibu sekalian senang hati. Panitia juga senang hati. Pengurus juga senang hati. Ada Pak Camat juga senang hati. Ada Pak Visi senang hati. Ada yang lebih senang, Habibuna Muhammad. Rasul sallallahu alaihi wasallam yakinlah ma'asyar hadirin, ini malam kalau melihat umat beliau rukun dan damai seperti ini, duduk di dalam satu tempat untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, yang paling senang adalah Nabi Muhammad. Yang paling bahagia adalah Nabi Muhammad. Jikalau Anda membahagiakan Nabi Muhammad, yakinlah kepada Allah, kalian akan dibahagiakan oleh Allah dengan nikmat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Samahatul Rasul Imam Al-Hafidhul Muslim Al-Qutub Ad-Doktor Profesor Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Bagi, Mudir Pondok Pesantren Darul Hadits Al-Faqihiyah li Ahli Sunnah wal Jamaah,
Beliau berkata, disampaikan oleh anak beliau Al-Habib Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Qadir berbagi dalam ceramahnya. Apa kata Habib Abdullah? Barang siapa yang menghidupkan, membaca Maulid Nabi, yakinlah seyakin-yakinnya kalian akan dipimpin oleh Nabi Muhammad untuk mengucap kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Waktu sakratul maut, orang yang hadir membaca Maulid Nabi diusahakan ikut dari awal, dari maca Maulid ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai mahalul qiyam. Jangan cuma dengar ceramahnya, tapi di dalam Maulid itu yang mendapatkan satu sir kemuliaan Habibuna Muhammad. Dalam salah satu kitab Bapak Ibu disebutkan ada aroma. Aroma itu bahasanya bau, aroma menembus sampai ke langit ketujuh. Wangi bukan main itu langit dengan aroma yang sebegitu wangi, sehingga bertanya para malaikat, Ya Rabb, min aina hadar rih? Dari mana bau wangi ini? Dijawab, dari hadirat Allah. Ini bau keluar dari satu tempat yang di dalamnya menceritakan kekasihku Muhammad. Dari majelis yang di dalamnya menceritakan kekasihku Muhammad. Maka itu Bapak, wong yang hadir majelis taklim, orang yang menghadiri acara Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi, apa kata sahabat Rasulullah? Dijamin orang tersebut akan tumbuh nilai iman di dalam dirinya. Bahkan ada riwayat katakan, siapa yang menghidupkan Maulid Nabi Muhammad, matinya husnul khotimah. Amin. Ini hadiah, Bapak. Kalau salah nak kesel-kesel jadi pejabat, berduit, menghebat, mati dan menyambung. Aku nak dibangunkan harta banyak, pangkat besar, yang kita bangunkan di hadapan Allah, yang kita berharap kepada Allah, kita meninggal Rasulullah hadir. Rasulullah mendampingi roh kita keluar dengan mengucap kalimat tauhid. Itu adalah orang yang paling sukses di dalam hidup. Habib Muhammad bin Abdullah bin Abdul Rahman Al-Habsyi, kata beliau, orang yang selamat adalah orang yang bisa menjawab pertanyaan kubur. Pertanyaan kubur itu akan kalian dapat jawab jikalau kalian menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Orang yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan, insya Allah hidupnya akan menjadi terarah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka tidak ada rugi Bapak mengadakan Maulid ini. Alhamdulillah di Jambi sudah ada Maulid Arba'in. Lemak Pak ada Maulid Arba'in. Kalau kami di Palembang Maulid Arba'in ini Pak, wong nganten kan ada. Wong lagi apa ini? Ada wong buntu-buntu. Nabi katanya bisa ada wong buntu. Ada duit tapi pengen begini. Bukan ini itu. Ada yang keluar di tiap setong mula. Sesuatu. Bisa di Palembang, nak nganten kan Bapak. Malam Arba'in seperti ini, didatang ke pengantin akan nikah. Selesai. Boleh bini. Makanannya panitia. Bahkan di Palembang Bapak pernah ngonten kenana 20 wong. Dicari wong konten ulana wong 20. Panjang udah kalau. Kapan acaranya? Malam Arba'in. Ini boleh Pak Ustaz, Bapak-bapak, Habib ditambahin. Kalau ada yang konten aja anaknya, ya Nabi sekalian, resmikan depan kiai, depan ulama. Barokah. Tidak perlu bagi
organ tunggal, pakai musik, pakai selawat, tidak bayar. Masya Allah, akan nikah, wong monten di Palembang dimasukkan semua bapak. Yang asal di Palembang itu 40 hari, 40 malam ada mauludnya, 40 siang ada mauludnya, 40 sore ada mauludnya di Palembang. Ibu-ibu khusus pagi 40 hari, kurang lagi ditambah 20 malam. Maka itu bapak bulan maulud ini 1 bulan yang sungguh sangat hebat. Disinilah kita untuk menyatukan suara umat Islam. Maka itulah ada aturan tidak boleh berpolitik di dalam masjid. Ketakutan, ketakutan. Makan kalau ngomong sih, takut kalau takut. Tak boleh. Kalau ngomong politik dalam masjid, masjid untuk politik yola, untuk ibadat yola, segalanya yola. Jualan lagi ada dalam masjid. Cukup. Dijadikan Rasulullah sebagai suri taulatan. Saking di bapak hebatnya maulud ini, dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan apa kata Imam Hasan Basri. Apa kata beliau? Seandainya umpama saya punya harta emas sebesar gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud 120 kilo Pak, besarnya. Satu-satunya gunung yang bakal masuk surga adalah gunung Uhud. Kalau aku punya harta emas sebesar gunung Uhud, habiskan semua untuk acara maulud Nabi. Kenapa Bapak? Karena hanya dengan ajaran Nabi Muhammad inilah yang bisa mengangkat martabat kita mulia di hadapan Allah. Jadi tidak usah susah. Ada makanan memang dianjurkan. Wah, kali malam masuk angin, tak ada makanan. Kalau di Palembang nasi minyak, nasi apa? Nasi minyak, nasi samin. Ya, ayamnya tergantung nasi. Kalau boleh banyak, ayam. Lagi, kali tidak juga, pokoknya makan nasi lah. Kalau balik malam kan, namanya mulok, nasi gemuk iwak telur. Mulok, nasi gemuk iwak telur. Ada lagi agak di bawah dikit, mulok, nasi gemuk telur muruk, telur belah dua. Nasi gemuk telur muruk. Ada lagi yang hebat, mulok ini. Nasi gemuk telur muruk bagi 4. Yang penting nasi, roti ini lebih hebat dari nasi. Nasi kalau dimakan tidak medok, roti medok. Kita bukan mikir ke makanan, bukan. Setiap langkah yang kita jalankan tidak ada lain kecuali mengharap ridho Allah. Dicatat oleh Allah 1 langkah ibadat kaki kita, dicatat ibadat 1 tahun. Siapa yang baca ibadat 1 tahun? Langkah menuju majelis taklim dicatat ibadat 1 tahun. Semakin jauh dia melangkah, semakin banyak. Jadi ada yang nanya, mak mana yang mau moto Ustaz? Mau moto, mak mana ngitung? Gak usah melo-melo, baca Allah. Ya mungkin Allah ngitung muternya. Yang penting kehadiran kita untuk menghadap marutatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Bapak, kita berniat dimanapun ada acara maulud Nabi, kita usahakan untuk hadir, untuk datang, untuk mengambil keberkahan di dalam acara tersebut. Kenapa sampai harta sebanyak emas sebesar gunung Uhud dihabiskan untuk acara maulud? Karena Bapak, mulianya kita dimuliakan oleh Allah karena Nabi Muhammad.
Al-Quran menyatakan, Allah berfirman, kuntum khairu ummah. Kamu dijadikan sebaik-baik umat. Hebat apa? Kalian wahai umat Nabi Muhammad dijadikan sebaik-baik Bapak sadar gak dia omongkan umat paling baik? Mana gak? Di mana lah lucunya nanti mulia gitu. Dari mana pandangan Allah kita bisa mulia? Coba kita itu hitam atau di kita? Hitam. Ini aku kasih jamin kalau sampai esek ada di kita. Untur lah nunggu. Buyan tak keturunan. Dosa bang, ukuran kecil. Wong Arab di Mekah sana besar tinggi, cantik, mancung, pinter, belangga, berduit. Wajar. Nabi Musa lebar dadanya 3 meter. Nabi Adam tingginya 15 meter, wajar untuk dimuliakan. Ukurannya besar. Kita ni ukuran kecil, pendek, pokoknya ada di kita kan. Tapi kenapa kita dijadikan umat paling mulia? Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih kata beliau, kuntum khairu ummah bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu dijadikan sebaik-baik umat karena kamu adalah umat Nabi Muhammad. Bapak Ibu, dipersilakan baca kitab Tanbihul Wafidi. Di dalam kitab itu Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah tentang umat yang akan datang setelah umat Nabi Musa. Jadi Nabi Musa, ya Allah, aku nanya, aku baca dalam kitabku ada umat yang dia melakukan satu amalan langsung dapat nilai amalan itu 10 kali lipat. Siapalah itu ya? Kata Allah, ya Musa, itu adalah umat Muhammad. Ya Allah, ada satu umat yang mereka berdosa, tapi dengan melakukan salat dosanya diampunkan. Siapakah itu ya Allah? Itulah umat Muhammad. Jadi banyak Pak di kitab itu disebut kelebihan umat Nabi Muhammad. Ujung-ujungnya di Nabi Musa, Allah maj'alni min ummati. Ya Allah, kata Nabi Musa, jadikan aku ya Allah sebagai umatmu. Nabi Musa minta dijadikan umat Nabi Muhammad. Nabi Musa melihat kelebihan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Ya Musa, kau kan dijadikan sebagai Nabi Bani Israel. Apa yang kita ambil hikmahnya Bapak? Kita tidak benar kita minta waktu di dalam perut. Waktu kita masih ngomong-ngomong dalam perut. Oh, sini salah, situ salah, ini salah, ini sini, ini. Ada kita keluar dari mulut nawa kertas ngisi itu data. Tidak benar. Lahir jadi umat Nabi Muhammad. Tak pernah minta. Ada kita minta? Dan waktu itu kita bersyukur Bapak. Sekali berukuran Nabi Musa minta dijadikan umat Nabi Muhammad, yang kita sudah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa tidak kita syukuri? Yang ajaran Nabi Muhammad sudah sempurna, kenapa nak dirubah-ubah tu? Jatuh. Oh itu loh, yang omongan Islam Nusantara itu, yang lagi ambil. Ya Allah, kurang lebih maknanya Pak. Kata Kemal Amin, saya akan membantu Pak Jokowi untuk menerapkan Islam Nusantara. Betul? Ya, ada sambutannya.
Ya Allah, ngapun nampak ada istilah Islam Nusantara lagi. Apa salah Islam bawah Nabi Muhammad itu? Jangan melo-melo ya. Jangan melo-melo. Apa dia nanti Nusantara tadi aku ini? Umur Islam yang ada dengan kita ini sudah ribuan tahun, Bapak. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Selesai. Islam sudah menjadi agama yang diridhai oleh Allah, yang dibawa oleh syariat Nabi Muhammad. Ya sudah. Kenapa nak diubah-ubah belum? Jadi kalau nak dirubah lagi, apa yang agama Islam bawaan Nabi Muhammad tidak sempurna. Yang menyatukan kita di Bapak ajaran Islam. Allahu Akbar. Sama sedunia. Allahu Akbar. Ya Allah, liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Sama. Katanya boleh sholat itu pakai bahasa Indonesia. Boleh pakai bahasa, yang penting kita memahami. Emangnya Tuhan itu bukan dengan bakal. Kan sholat Bapak, caranya dirubah. Kalau cara sholat itu dirubah, bingung. Di Inggris lain, di Belanda lain. Kalau lah kita di Indonesia ini beda. Lagi banyak macamnya. Padang lain, Lembang lain, kayu lain, Bulu lain. Tapi kalau dengan Allahu Akbar, satu makna. Selesai. Balik ke Padang lain, Allah nandara. Balik Kongging, Allah balap. Balap dosa. Komplain bang hebat. Allah besarua. Nanti robah. Cobalah, kenapa hal ini bisa terjadi, Bapak? Pemerintahan inilah, Bapak, rezim inilah yang macam-macam. Ngaji pakai lagu laptop Jawa. Mengarap lagi ngeleng-ngeleng. Apa gitu. Astagfirullahaladzim. Inilah Bapak tanda-tanda di akhir zaman. Maka itu nak benar-benar belajar itu, carilah ilmu dengan cara yang benar. Cari orang yang mengajarkan ilmu, yang mengajarkan dengan benar. Yang cuma kita bingung itu Bapak, yang ikut di dalam Islam Nusantara itu ngomong pinter. Jadi seolah-olah kalau kita lihat Bapak, prosedur Islam Nusantara itu makin baru buat-buatan, dibuat oleh orang-orang pinter, penyesuaian. Kalau agama tidak cocok dengan kita, bukan yang agama tidak cocok dengan kita ini tidak cocok sama agama. Al-Quran yang inilah dari dulu. Nak dirubah. Orang yang gagu dengan ajaran Nabi Muhammad naik kepada level murtad. Murtad itu apa? Tak kata lagi hukumnya. Apalagi pemerintah saat itu waktu itu ada rencana nak membuang di KTP kolam agama itu nak dibuang. KTP kita kan ada agama Islam, agama Kristen. Benar lah itu sudah nak dibuang. Jadi kalau itu agama di KTP kita hilang Pak, mati.
KTP ada nggak mau. Dia gawat ke masjid Islam itu, digawat ke gereja pastor. Jadi siapa nak ngurus dia? Salah pun tidak keputusan aja ni. Kamu salah, jadi hilang. Ini bapak, baru-baru ini, baru berapa hari di keluar di TV. Rencananya buku nikah Pak Camat tidak lagi pakai buku, pakai ATM. Tidak habis tidak lagi. Kalau pakai ATM bapak, pacaknya tak ada. Sudah tu kalau pakai ATM macam KTP, kaki ada masanya. 5 tahun nanti belum. Hati-hati ibu, kamu mesti demo. Kalau nanti ATM, nanti bini ya. Macam ini. Itu kakek bapak jadi longkak loh. Longkak duit lagi. ATM. Jadi kaki akhirnya ada mesin pula, mesin pernikahan. Bahkan Bapak ada rencana Departemen Agama tidak lagi ngurusi pernikahan, yang cuma diurusi masalah haji dan zakat. Pernikahan tidak lagi diurus oleh Departemen Agama. Ujung-ujungnya menikah dengan dalil cuma saling senang sama senang, cinta sama cinta, tidak memandang lagi basis agama. Kafir dengan Islam, Islam dengan kafir. Waliyadzubillah. Ini Pak Rezim sekarang ini. Maka itu Bapak, adapun bakal datang bulan April yang akan datang, gunakan 3 modal: akal, otak. Maksudnya mata jingo, topeng dengan hati. Jingo, hati-hati. Ke depan hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau didiam dengan Bapak, hancur perzinahan merajalela. Aku Menteri Agama, orang yang kelainan seks itu, yang homo, itu kita harus kasih apresiasi. Apresiasi apa? Apresiasi itu penghargaan. Benar. Abdi udah aku. Bahkan mereka jangan kita jauhi. Mereka tidak rangkul. Tidak dirangkul lagi dia belum. Jadi Bapak, pekerjaan gawe-gawe salah macam ini tidak boleh disalahkan. Oi Bapak negeri, itu tuh salah Bapak. Tidak begitu caranya. Dikasih peringatan, bahkan Bapak dikasih ancaman. Kalau ketahuan melakukan perbuatan yang tidak benar tadi, saya terlarang tadi, kena penjara 20 tahun. Alat pintarnya pakai di balsam. Ini lanang sama lanang, betino sama betino kawin. Aku larang kasar. Lanang dengan lanang Pak, kawin. Bukan itu, cuma itu. Pernikahan sesama jenis ada di itu. Ada. Pakai baju pengantin dia. Awasilah video itu Pak. Kamu larang kasar. Jadi akhirnya Pak, ada hubungannya dengan saya.
ketipnya siapa? Ketiga kan ngawinnya siapa? Mana di kok gua tahu. Mama lah kelasnya. Itu kemarin Bapak beredar di WhatsApp. Ada lanang sang lanang ketemu di bandara. Pakai bawa kepang. Nyerah ke cincin. Ciuman. Bang seruan kayu demam. Dalam hadis disebutkan kata Rasulullah, jikalau kalian menemukan satu kaum yang mereka melakukan seperti perbuatan umat Nabi Nuh, faqtuluhum, bunuh mereka. Salah satu penyebab Bapak bencana alam itu karena banyaknya homoseksual, banyaknya penyimpangan seks, fahisyah. Kalau fahisyah sudah merajalela Bapak, azab Allah turun. Di Lombok Bapak 1000 lebih Bapak anggotanya. Di Palu Bapak, bukan di Palu. Bahkan di Palembang pernah kejadian baru-baru ini Putih Beliung di arah Jakabaring. Di Jakabaring itu Bapak, sekarang pun sudah banyak orang-orang yang seksnya keluar dari aturan yang sebenarnya. Pung ceramah di Pak Polisi, camat, kami penceramah ini cuma baca ngoceh, ngomong, ujung-ujungnya mau benci kan. Yang baca nutup gawe itu adalah aparat pemerintah. Pak Camat, bikin aturan. Kalau memang daerah itu diperkirakan ada penyelewengan seks, salah, seledeki. Pak Camat diseledeki. Tapi Pak Camat jangan melo. Seledeki lagi. Kalau ada, tutup. Kasih sanksi. Bapak ibu yang punya rumah sewaan, disewa oleh mereka, usir. Kalau tidak ada tindakan hukum, gak bisa. Pun penceramah ini habisnya ngoceh macam ini lah. Tapi kalau Menteri Agama ngomong sudah macam itu, Pak Camat baca berbuat apa? Menteri ngomong. Di Pak Camat, aku ngomong Ustaz terbuang aku. Itu Bapak Padang menolak ajaran Islam Nusantara. Ulama itu sudah mufakat tidak menerima ajaran Islam Nusantara. Itu Bang Gani. Mestinya yang ada yang berani-berani macam itu. Kalau sudah ada penyimpangan agama Bapak, buat apa Allah Ta'ala mengutus Nabi kepada umat? Diutusnya seorang Rasul tidak ada lain untuk memberikan petunjuk kepada kita supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Waktu itu kita umat Islam harus mengetahui, mempelajari sebenar-benarnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu lakum Bapak. Sungguh pada diri Muhammad bagi kamu suri tauladan. Kamu tuh siapa? Pedagang yola Nabi, pengusaha yola Nabi, seorang guru yola Nabi, seorang bapak yola Nabi, seorang pejuang yola Nabi. Apalagi semua komponen dalam kehidupan manusia dikerjakan oleh Nabi Muhammad.
Nah, cuma Allah sudah sebut kenapa dalam sambungan ayat itu, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kalau pengusaha itu punya 3 sifat ini, dia galak nyontoh Nabi Muhammad. Kalau pejabat memiliki 3 sifat ini, dia galak menurut Nabi Muhammad. Pengusaha memiliki 3 sifat ini, dia pasti menurut Nabi Muhammad. Tapi kalau mereka tidak memiliki 3 sifat ini, mereka tidak akan mau mencontoh Nabi Muhammad. 5. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha, bagi orang yang mengharap ridha Allah, wal yawmal akhir, bagi orang yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, wa dzakarallaha katsiran, orang yang banyak ingat kepada Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul, dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar di sisi Allah. Kita ini bakal mati, Bapak. Di akhirat kita bakal menghadapi hujjatullah. Yang selamat di akhirat tidak ada lain kecuali mereka yang hidupnya mencontoh langkah perjalanan Nabi besar Muhammad. Pedagang jago Nabi, pedagang jago Nabi itu, ini barang mahal, ini barang sedang, ini barang murah. Modalnya 10.000 misal. Kamu nak menuju untung baku asing. 2 hari Pak tutup jualan. 2 hari jualan modal ini tutup. Uang makan modal. Kenapa? Karena kita tidak percaya. Sekarang pedagang Bapak banyak cara yang tidak benar. Beli di online. Online itu Bapak bingung juga Pak. Sekarang banyak beli di online. Banyak juga kebudi. Saya Pak pernah beli di online. Awak tahu dia hukum, tapi beli online jatuh kau. Jadi beli juga, beli gamis, nak jual. Saya tanya, berapa ukuran ini? XXL. Saya tahu ukuran saya ini sekian, berat badan sekian, tinggi sekian. Kira-kira pas tak baju ini? Iya Pak, pas. Saya juga tinggi Pak. Saya belinya begini-begini. Oke lah, 175 Pak. Kira rekening. Begitu sampai baju, nak dimarahi. Tidak tahu manung. Tidak dimarahi itu dekat kiri. Tangan sebelah cuma masuk. Sebelahnya tidak masuk. Kecil. Apa nyinggung panjang Bapak separuh betis. Ya Allah. Nah, maka online itu nah hati-hati. Kita jualan ini suka sama, senang sama, baru baca ada hukum nada. Kalau di dalam online itu Bapak, jualan dalam online itu fotonya bagus bukan main. Sama dengan saya Pak, dipinta foto, Ustaz, panitia masjid minta foto Ustaz, bikin banner. Oh, nanti tahu banner Pak. Woi, belakang makan main. Datang ya salam ya tadi. Untung boleh bini. Cuci kawan, ya Allah, tahu gampang yang asli. Aku sudah gampang ya. Ngaku nyubai Bapak di setting. Kalau online, Islam tidak mengajarkan online. Kalaupun terjadi beli di online, ingat-ingat kita yang beli.
jangan ribut. Yang jual, jangan menginginkan untuk membohongi publik. Tidak ada keberkahan mendagang. Tapi sekarang online kalau beli pertama, gojek, ya, maupun pertama manis, ini, Pak, Pak Nina, udah pakai samping, no. Rumahnya apa nih cecip? Loh, nanya siapa? Kita tujuan kita martabak di sana. Gojek ini ada di situ. Kita beli kan tak tahu dia beli di situ. Hati-hati, tidak ada barokahnya. Keberkahannya tidak ada. Dikotai, dibudikan. Beli pempek itu pakai kapur, kapan diantar? Apa gelas sih? Nanya siapa? Itu lagi. Hati-hati, harus ikhlas, jangan sampai tak ikhlas. Kalau kita yang tidak ikhlas, hati-hati, tidak ada keberkahan. Aku ni Ustaz kalau dagang tak pernah ada duit untung di bapak itu. Jadi duit. Apa pula duit. Yang penting aturannya bang. Kenapa dia berbohong? Kenapa dia berdagang berbohong? Karena dia tidak punya sifat pertama, tidak pikirkan hidup di akhirat. Yang penting berdagang dia laku, tapi dia tidak mengharap ridha Allah. Ketika dia berdagang, tidak ingat kepada Allah, wa dzakarallaha katsiran. Tapi kalau dia mikir ke Allah, aku yang berdagang, mau dikebohong, membohongi bohong, aku bagi di akhirat masa tidak berani. Pejabat begitu juga. Pejabat yang mencontoh Nabi Muhammad Bapak hebat dan jadi pejabat. Nabi Muhammad itu pemerintah atau pemimpin? Pemimpin. Kita sekarang ini pemerintah. Bapak Jingolah kantor pemerintah Provinsi Jambi. Ya. Kantor pemerintah Kota Jambi. Pak Camat, pemerintah juga. Kantor pemerintah kecamatan. Bukan contoh Pak pemerintah, tukang ongkor kan. Coba itu ya. Pemerintah. Dia tidak ngawin itu ongkor. Kalau Nabi pemimpin, yang ditulis di kita ini pemerintah, tukang pemerintahan baik. Nabi pemimpin, kan pemimpin menurut Nabi Muhammad resepnya 3 tadi, dia akan menjadi pemimpin yang benar. Ya Allah, aku ini jadi pejabat ini aku jadi, kami dipilih oleh rakyat, berarti aku harus benar mengurusi rakyat itu. Ini lah, lagi musim DPR itu. Ini lagi musim jalan DPR. Yang tidak pernah keluar dari dalam kampung. Yang tak pernah hadir majelis hadir. Alhamdulillah. Yang jalan kemana-mana bawa kartu nama. Ke pasar kartu nama, pergi ke sana kartu nama. Ketemu siapa pun kartu nama. Lagi musim. Tidak apa-apa Pak, waktunya. Jangan hanya berpikir milih presiden, milih anggota DPR juga harus hati-hati. Karena kebijakan presiden tidak akan terlaksana kalau DPR tidak merespon. Jadi hati-hati juga memilih anggota DPR.
Cari yang orang-orang yang memang kita kenal kepribadian. Jangan nengok duitnya. Ustaz Suwandi, kalau untung. Ya Suwandi, mandel nampakin pula. Modal tidak. Ya itu duku. Nah, ada litno. Yang galak mati duit itulah Bapak, jangan dipilih. Harga diri kita nih Pak. Kita dia duit 100.000, ngele dia 100.000 bagi 5 20.000 bagi 360 hari 5,5 rupiah harga diri kita. Dia lemah jadi pejabat, ada mobil dinas, boleh baju seragam, boleh tunjangan depan, tunjangan belakang, tunjangan tengah, tunjangan pojok, tunjangan bawah. Itu tunjangan lama patah. Jadi kalau jadi pemimpin, menurut Nabi Muhammad, pemimpin tidak akan makan sebelum umat makan. Dia tidak akan duduk sebelum umatnya duduk. Dia tidak akan senang sebelum umatnya senang. Semalam bapak saya ceramah di Tungkal. Waktu kejadian perang Khandaq, sahabat yang bernama Salman Al-Farisi mengajarkan kepada Nabi untuk bikin Khandaq, parit. Kata Habib Muhammad, Habib Syekh Abu Bakar, jauhnya Khandaq itu, kalau ada kuda Pak mencolok, entong, jatuh, tidak sampai jauh, jatuh, tidak sampai. Dia nyapa, nggak bisa mencolok dia. Ajak itu. Sahabat mengerjakan itu Bapak tahu. Siang dan malam. Yang perlu kita garis bawahi apa? Nabi Muhammad ikut mengerjakannya. Nabi Muhammad belok menjadi batu. Kata sahabatnya Rasulullah, kalau saya belok-belok lagi, bacalah kami. No jinak, aku kamu dewe termasuk subuh. Walaupun aku seorang nabi, kalau aku tidak beramal, tidak ada pahala. Mestinya Pak pemimpin macam Nabi Muhammad, jangan baca nyuruh pembersihan, nyetel sapu dah, pegang sapu dah, ngikut bersihkan dah, baca ngikut bersihkan sampah Bapak, tidak hilang jabatan. Gubernur rekod nyapu di jalan, tidak akan hilang derajat sebagai gubernur. Nabi ikut menjabat itu tetap seorang nabi. Itu namanya pemimpin. Ada di Indonesia. Di Indonesia ada lah macam itu. Hah? Waktu ya takut ya. Ada? Ada. Kalau ada tanda hari kiamat. Kalau ada tanda hari kiamat. Begitu Bapak pemimpin. Kalau nyontoh Nabi Muhammad, dia punya 3 resep. Ya Allah, aku bakal mati. Nanti ternyata cuma mau tinggal ngomong macam ini. Kita antarkan jenazah almarhum sampai ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Siap ngomong. Babang kubur itu tempat istirahat, nunjuk tangan. Dalam kubur itu lapang lebih dahsyat. Masih lemah hidupnya. Wong yang makan sobokan, makan haram, berzina, berjudi, maksiat, belum diazab oleh Allah. Babang kubur, malaikat, nampi ya. Kata
tangan kanan Kir, nanti. Sini. Ini nah kakak. Awe, makan duit keras Oh, kau ni lah galak sampai celeng begini Di kubur itu Bapak berapa hari? Nabi meninggal 63 tahun. Nabi ada di dalam kubur 1400 tahun lebih. Belum kiamat. Hidup di dalam kubur lebih lama dari hidup di dunia. Imam Ghazali meninggal usia 48 tahun. Imam Ghazali sudah ada dalam kubur kurang lebih 400 tahunan. Belum kiamat. Istirahat dah Ustaz, istirahat aku. Cuma istirahatnya malam Jumat sama malam sepanjang bulan Ramadan. Bulan Ramadan istirahat kuburan di atas. Malam Jumat istirahat. Bahasanya ngurus kepinggang. Kalau itu kongko dulu galak nangis. Kalau kita takbiran kita malu-malu layu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan cuy. Siap kuburan nangis jangan. Kalau sudah malam takbiran, kuburan tu nangis, mulai kena bebek lagi. Pejabat, pedagang, siapapun juga kita, kalau ingat kita bakal mati, tidak akan bersiap. Kita bakal mati. Jangankan kita yang banyak dosa. Nabi Muhammad itu Bapak, wong yang diampunkan segala dosa, pun tetap minta kepada Allah agar jauh dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Tapi Ustaz, ada kiai ngantuk kan azab kubur itu nak kata uji siapa? Uji kiai itu jangan nyombong. Belum juga. Nabi lagi berlindung. Salah satu yang wajib diimani adalah azab kubur. Azab kubur itu termasuk sesuatu yang terjadi di alam gaib yang wajib diyakini dan diimani. Kepengen selamat dari azab kubur, jadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan dalam kehidupan. Kalau Nabi sudah dijadikan suri tauladan, aman. Cara makan, cara minum sederhana, cara sholat sederhana. Nabi minum Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, selesai. Boleh pahala. Nabi minum duduk, jangan kita berdiri. Minum berdiri makruh, kecuali minum air Zam-Zam. Boleh berdiri, boleh duduk. Jangan duduk, kena hidung. Makan, pakai tangan sunat. Kalau makan nasi, makan bubur. Makan bubur, makan lakso, makan tekwan, pakai tangan. Nanti apa? Sunat semua. Bubur kangen nanti dicelup ya. Pakai sendok. Tapi hindari makan pakai tangan dua. Tidak bagus Bapak makan pakai sendok tuh, pakai garpu tuh tidak bagus. Itu makan bukan cara Nabi Muhammad. Cukup makan pakai tangan. Tangan ini Bapak
Asmaul Husna. Nah, ini luasnya nih, Bapak hitung luas ini. 2, 3, 4 kali 5. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19. Pernah? Mana tulisan Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Bapak terbayang tulisan Bismillahirrahmanirrahim? Bayang? Coba itu hurufnya. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim. Nah, habis itu 19. Ada di sini. Nah, jadi ini Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang. Baru baca dapat. Kalau kasih sayang Allah, nah jelas lah. Ya Rahman Rahim, kata kasih sayang Allah. Dengan kasih sayang Allah bisa hidup kan? Makan. Lebih hebat dari sendok. Kiai Agus Salim waktu menghadiri seminar di Jerman, Bapak. Saya baca dalam majalah Jerman, malah diartikan. Atau Jerman, orang Indonesia jorok, makan pakai tangan, paling jorok. Diam kayak Agus Salim. Ini beliau naik di podium, Pak, ngomong Indonesia, orang Islam adalah orang yang paling bersih. Anda lah yang makan pakai sendok, itulah yang paling jorok. Karena satu sendok itu bisa ribuan mulut maki. Tangan saya belum ada yang pernah minjem. Siapa minjem tangan gitu? Belum pernah disiwo. Paling istri kita maki sekali-sekali. Anak itu kalau nulangi makan, ini paling bersih, Bapak. Jangan Bapak ngatur tangan aku kotor, cincin itu balik ke. Sendok, tambah lagi kalau sendok itu catering, berapa mulut makinya? Kristen, Hindu, Buddha, pemabok, penjudi, penzina, maki satu sendok. Yang ini maki dewe. Aku sudah terlemak maki tangan banyak boleh. Sendok, sunnah. Bukan cuma sunnah. Diselidiki oleh para dokter, ternyata di tangan ini ada satu enzim yang bisa menolak racun di tangan ini. Subhanallah. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Latih bela. Lima jari ini perhatikan. Tulisan apa ini? Nah, itu lah. Ada tulisan Allah. Ya, Allah bukan itu? Allah. Tulisan. Alif lam lam ha Allah. Alif lam lam ha Allah. Kalau kita berdiri, Bapak, tangan kita di pinggang, mim ha mim dal Muhammad. Mau sujud, Bapak terbayang orang sujud? Terbayang mau sujud? Mim.
Mim Dal Muhammad. Di badan kita ini lambang Bapak. Ini makan kita katakan hebat. Kicim ini pula. Jelme. Jadi bisnis kita gimana? Ujung-ujungnya selesai makan Bapak, sendok sama garpu dibalik. Dibalik, gini pula Pak. Begini kan? Nah, jadi apa? Palang salib. Tidak usah dibalik-balikkan sendok habis makan. Tidak ada ajaran dalam Islam. Tapi Ustaz, kalau kita habis makan sendok tidak kita balik, itu seolah-olah kita menambah. Nah, mana? Nah, tidak. Makan Rasulullah mengajari, bekas makan tadi piring kasih banyu, kasih air, bersihkan, minum. Itu obat paling hebat. Jorok kan? Jorok kan? Ya. Tadi ngomong jorok. Kenapa nak jorok? Ini kan bekas tangan kita. Nah, kalau kita minjem tangan, misal tangan aja, kita minjem baju minjem aku ngecontoh. Itu namanya 110. Lolo. Kalau tangan lewat, sunat. Dan itu Bapak bisa jadi obat. Dia banyak, wah, minum. Islam jorok, kau. Sunnah ajaran Nabi Muhammad. Nabi makan, Allah lapar baru Nabi makan. Jadi yang dimakan itu nikmat, benar? Makan lemak itu cuma satu, caranya nunggu lapar pula. Telak lagi lemak, telak terus sih. Kasih air panas, sampai mau asli itu lemak. Tapi walau makan lemak, kalau kenyang tidak lemak. Nabi ngajarkan dan berhenti sebelum kenyang supaya lemaknya terasa. Kalau makan mau kipas angin pulau sih kok. Bininya mesti aku ikhlaskan penyakit. Kata istrinya mati. Laki lagi ya. Sunnah dan menghidupkan sunnah Nabi. Apa kata Nabi? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan cara aku, sunnah aku, itu tanda kecintaan aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta dengan aku, dia akan bersama aku di dalam surga. Itu hadiah Bapak, Ibu, itu hadiah dari Allah dalam menghidupkan sunnah Rasul. Salat pakai siwak, sunnah. Nah, pegang siwak ini. Nah, masuk. Jauh. Saya gigi. Jauh kan satu topik jauh. Gigi aku. Siwak saya Bapak. Gigi saya.
pakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat salat sunat tidak pakai siwak. Orang yang sholat pakai siwak, insya Allah meninggalnya bisa menyebut nama Allah. Cuma tidak boleh lagi sholat pakai siwak. Allah. Sebelum sholat pakai siwak. Dan siwak tidak boleh dikafalkan. Taruhnya begini. Kalau ibu-ibu kan tidak ada kantong, telkom, taruh di dalam. Jangan dikafalkan, tidak boleh makruh. Nah, siwak. Ayo Ustaz, tapi aku nih kata gigi, biar kata gigi. Pakai sholat, dia ada pakai siwak, sunnah. Husnul khotimah, hilang tahu mulu, bisa nyebut nama Allah. Gimana pakai siwak? Sunnah. Senang Rasulullah. Bahkan disebut dalam hadis, man ahya sunnati inda fasadil ummah falahu ajr bi'asy syahid. Siapa yang menghidupkan sunnahku di kala hancurnya umat, orang yang menghidupkan sunnahku, dia mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Tuh, ini sunnah Bapak. Maka itu ke depan itu harus meningkatkan amalia-amalia yang diajarkan oleh Rasulullah, supaya amalia-amalia Rasulullah ini bisa terlaksana, tidak boleh lepas dari dukungan pemerintah. Bukan main Bapak, bukan gampang mengumpulkan masyarakat sebanyak ini. Ini datang mana ada yang pakai duit? Tidak ada datang ini dengan posisi terpaksa, tidak. Minyak maya dewe, naik mobil ongkos dewe, benar. Kadang pemerintah Pak nak mengumpulkan rakyat sebanyak ini pakai nasi bungkus, dia 20.000, diajak kampanye, pergi kampanye, itu, tua-tua lah ibu-ibu merah kampanye, siang-siang aku dia yang hidup siang-siang. Hari ini kampanye PBB melo, besok kampanye PDI melo. Tahun ini melo tu dah dulu. Jenas bungkus, iwaknya yang komplit, telur. Telur itu yang komplit. Dalam telur tu ada leher ayam, ada tai ayam. Kalau nasi ayam tidak komplit, kalau telur komplit. Toh tahan siang-siang melok kampanye, melok demo, dikasih duit 20.000, nasi sebungkus, tidak dari hati. Tidak usah ikut demo, tidak usah ikut demo yang salah. Jangan ikut kampanye yang salah. Kita harus memperjuangkan Islam. Pemerintah harus pemerintah yang Islam. Maksud pemerintah yang Islam, pemerintah yang mengerti ilmu agama, yang kenal kepada Allah dan Rasul, yang mengerti tentang hukum Allah, tidak sembarangan dalam menetapkan segala sesuatu, mengikuti aturan jalur yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadilah orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Ada satu negeri Bapak yang namanya Qatar. Di Qatar itu, Masya Allah, tabarakallah, negara yang makmur bukan main. Hasilnya hanya satu, minyak. Tapi anak yang baru lahir langsung dapat gaji. Yang tidak ada pekerjaan dikasih pekerjaan, yang tidak bekerja pun digaji, yang tak punya rumah rakyatnya dikasih rumah, yang punya istri empat diberikan rumah, yang tidak ada mobil dikasih mobil, yang tak sekolah sampai mana pun dibayar oleh negara. Itu dikatakan. Kenapa? Karena mereka tunduk kepada hukum Allah. Allah
pasti akan mendapatkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tidak ada lain Bapak kunci ketakwaan tadi mengikuti kecuali dengan mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan adanya maulid setiap malam kita pergi ini Bapak, Ibu akan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan untuk kita sekalian, untuk mendapatkan dan mencapai rahmat karunia ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini mendapatkan keridhaan dari Allah. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon pada Allah taala saya mohon ampun. Semoga apa yang disampaikan dapat ada hikmah yang dapat Bapak Ibu ambil petik. Tiga hal tadi, semoga tiga hal tadi ada pada diri kita dan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bila kurang saya mohon maaf pada Allah Taala saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu bikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingatkan kepada seluruhnya, insyaallah subuh nanti Pak Pasmali menunaikan salat subuh di Masjid Nurul Hasan. Sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh jamaah majelis insyaallah kami nanti salat subuh berjamaah di Masjid Nurul Hasan. Terima kasih. Kita baca Fatihah atas niat kesehatan Bapak Haji Ahmad bin Idris. Al-Fatihah ala nisyifa ajilan la yughadiru saqaman khususan lil Haji Ahmad bin Idris. Allahumma rzuq sihatan taman zahiran wa batinan bijai sayyidi walad adnan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Walaqad asyhadu min man awsafahu wa yuqulu hadhihi al-ashyaa. Wallahu qad asna'a fa faizan qawlana yakuna tanaa. Inna hubbat as-sara'i ta'ala man yasabbu rabbina wa hadana. Wajibna bil mawaddati hauna narfa'u ajrana wa rajana. Lillahi al-ahadi إلهنا متوسلين بذلك دعانا مختاره وهبه وصبره للوجود بإله أبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى فقد دعوانا. أنت لنا يا شكرنا في هذه الدنيا وفي أخرى. أصلح لنا واغفر ذنبنا ولا تغفر وفدائنا خطانا. واغفر لنا بنهج المصطفى ثبت أرقد من حديث خطانا. آلنا بفضلك منك فرد أحمد بفضل أهل رضا ترعانا. وارض به في كل حال حسنا وإجابة قد ومن والانا. والمسلمين ومن أجاب رجانا وسبهم وطالبا أوصانا. والحاضرين وسعيا في جمعنا ما نحن بين يديك أنت ترانا. وترجونا فهكت لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وسلنا سنة الله بك والأرض وتقبل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كثرنا واشف وعافنا أجل مرضانا. واغفر لنا الحاجة ومن قلبنا عند الممات واسهل قربانا. يا رب واجمعنا وأحبابنا في ذلك بالقصد يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابنا في ذلك بالقصد يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابنا في ذلك بالقصد يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وعلى آله مع بركة المصطفى أبصرنا. سبحان ربك رب
المرسلين والحمد لله